Pemimpin gereja adalah pemimpin yang dipanggil, dipilih, dan ditetapkan oleh Allah, bukan mengajukan diri sendiri untuk menjadi pemimpin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia like, komen, dan subscribe. Ya, salam saudaraku, salam sukacita dan salam kemenangan bagi kita semua. Saudaraku, malam ini kita akan belajar lagi, saudara sekalian. Kita akan belajar satu lagi firman Tuhan. Dan nanti saya akan memberikan beberapa prinsip seorang pemimpin khususnya di dalam gereja, ya saudaraku semua. Dan sebelumnya, saudaraku sekalian, kita semua bakal, khususnya laki-laki ya, khususnya kaum pria, pasti akan menjadi pemimpin dalam rumah tangga, menjadi pemimpin dalam komunitas, menjadi pemimpin dalam perusahaan, dan khususnya juga menjadi pemimpin dalam gereja, saudara sekalian. Nah, setiap kita pasti dikasih potensi oleh Tuhan, dikasih hikmat oleh Tuhan, dikasih pengetahuan oleh Tuhan. Nah, itu sebabnya kita pasti minimal kita akan menjadi seorang pemimpin, ya saudaraku sekalian. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, seorang pemimpin dalam gereja adalah seorang yang memiliki teladan yang baik, ya, memiliki ketekunan yang baik. Nah, itulah sebabnya saudaraku, kita dibutuhkan dan diperlukan gereja, jemaat memerlukan seorang sosok pemimpin yang luar biasa, pemimpin yang rajin berdoa, pemimpin yang rajin melayani, pemimpin yang rajin mengajar dan tahu apa yang diajarkan, pemimpin yang disiplin dengan baik. Disiplin dengan baik, sekali lagi disiplin dengan baik dan taat. Nah, seorang yang pemimpin, saudaraku, dia harus memiliki kriteria ini. Dia berdoa, rajin berdoa, rajin melayani, rajin mengajar, dan disiplin dengan baik, alias taat dengan aturan-aturan yang ada, rajin melayani, dijadwal atau tidak dijadwal. Seorang pemimpin dia harus rajin melayani. Nah, saudaraku sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan, pemimpin dalam gereja itu menjadi tolak ukur bagi jemaat dan menjadi tolak ukur bagi yang kita pimpin. Nah, itulah sebabnya seorang pemimpin dalam gereja atau minim atau gembala sidang dalam gereja adalah gembala yang memiliki sikap rajin berdoa, rajin melayani, rajin mengajar, dan tahu apa yang diajarkan, disiplin dengan baik, alias taat dengan aturan, taat dengan seperti Tuhan Yesus mentaati atau memberikan teladan tentang hal taat. Nah, saudaraku sekalian, sebelum saya memberikan satu pegangan firman, saya akan memberikan 10 prinsip, ya, 10 prinsip kepemimpinan untuk mencapai gereja yang berhasil dan bertumbuh. Jadi 10 prinsip kepemimpinan untuk mencapai gereja yang berhasil dan bertumbuh. Ada 10. Yang pertama, saudaraku, prinsip kepemimpinan yang pertama adalah dipanggil dan ditetapkan oleh Tuhan. Sekali lagi saya katakan, dipanggil dan ditetapkan oleh Tuhan. Jadi pemimpin, saudaraku, itu dipanggil dan ditetapkan
ditetapkan oleh Tuhan, bukan mengajukan diri atau bukan dipilih oleh manusia karena masih memiliki hubungan. Tetapi pemimpin gereja adalah pemimpin yang dipilih Tuhan. Ingat baik-baik, pemimpin yang pertama adalah dipanggil dan ditetapkan oleh Allah. Jadi bukan mengajukan diri untuk menjadi pemimpin, tetapi ditetapkan oleh Allah, dipilih oleh Allah, dipanggil oleh Allah, dan ditetapkan oleh Allah. Saudaraku sekalian, pemimpin itu harus ditetapkan oleh Allah. Pemimpin itu harus dipilih oleh Allah dan dipanggil oleh Allah. Artinya, gereja yang bertumbuh adalah gereja yang memiliki pemimpin yang dipilih oleh Tuhan, bukan dipilih oleh manusia. Yang kedua, saudaraku, prinsip yang kedua untuk mencapai gereja yang bertumbuh adalah pemimpin harus diurapi oleh Tuhan. Jadi pemimpin harus memiliki urapan dari Tuhan. Pemimpin yang berwibawa, pemimpin yang dipakai Tuhan, pemimpin yang diurapi oleh Tuhan. Jadi kalau pemimpin itu sudah diurapi oleh Tuhan, maka yang dipimpin pasti akan mengalami suatu perubahan, saudaraku sekalian. Jadi lihat pemimpin diurapi atau tidak, dilihat dari ketaatan hidupnya. Yang ketiga, pemimpin harus menjadi teladan. Nah ini, ya, saudaraku, pemimpin harus menjadi teladan, tidak ada yang lain. Jadi gereja yang bertumbuh, gereja yang berhasil itu karena dia memiliki pemimpin yang jadi teladan. Jadi untuk mencapai gereja yang bertumbuh, untuk mencapai gereja yang berhasil, harus mempunyai pemimpin yang menunjukkan teladan yang terbaik. Ya. Rajin, tekun, tidak telat, tidak lambat, rajin pokoknya. Ya, rajin berdoa, ikut komunitas pelayanan, ikut persekutuan, itulah yang disebut pemimpin yang jadi teladan. Teladan dalam melayani, teladan dalam mengikuti doa, teladan dalam mengiring Tuhan, dan disiplin dengan taat atau taat. Jadi harus taat, harus disiplin dengan baik. Itu pemimpin yang menunjukkan teladan. Jadi gereja yang bertumbuh harus memiliki pemimpin yang menunjukkan teladan yang terbaik. Nah, saudaraku, yang keempat, ya kita langsung aja. Yang keempat, saudaraku, pemimpin memiliki moral dan karakter yang baik. Harus mempunyai moral yang baik dan karakter yang baik. Kalau moralmu atau hidupmu, karaktermu dan tindakanmu tidak baik, itu sudah otomatis tidak menjadi pemimpin dan bukan pemimpin. Jadi seorang pemimpin harus memiliki moral hidup yang baik dan karakter hidup yang baik. Ya, harus memiliki karakter hidup yang baik, tidak melakukan sesuatu yang merusak yang dipimpinnya. Artinya dia harus memiliki karakter seperti karakter Tuhan. Nah, saudaraku sekalian, yang kelima, kita langsung aja. Yang kelima, pemimpin harus memiliki misi. Jadi punya target, ya, punya target yang harus ditarget. Jadi pemimpin harus memiliki misi. Kalau tidak punya misi, jangan jadi pemimpin. Ya, kalau tidak punya misi dan visi, jangan jadi pemimpin. Itu yang kelima. Yang keenam, saudaraku, bekerja keras dan rajin melayani. Nah, ini bekerja keras dan rajin melayani. Bukan dia rajin melayani itu karena dijadwal, tidak, tapi dia rajin beribadah, rajin melayani Tuhan, tidak harus dan tidak hanya pada saat dia dijadwal pelayanan, tetapi dia rajin beribadah, rajin mengikuti persekutuan, rajin terlibat dalam pelayanan. Itu yang disebut adalah pekerja keras dan rajin melayani. Itu yang keenam, saudaraku. Yang ketujuh, pemimpin adalah pelayan. Jadi pemimpin bukan bos, tapi pemimpin gereja adalah pelayan.
Jadi bukan dilayani, tapi dia yang melayani. Seperti Tuhan, dia datang untuk melayani kita, tapi teladan yang terbaik buat kita, dia mau melayani kita karena tujuannya dialah untuk melayani kita, bukan untuk dilayani. Jadi pemimpin gereja adalah pemimpin yang melayani, bukan dilayani. Yang ke-8, saudaraku sekalian, pemimpin harus memiliki pengetahuan dan rajin belajar. Pemimpin harus memiliki pengetahuan tentang firman dan rajin belajar, rajin membaca, rajin mendalami baik itu firman maupun tafsiran-tafsiran firman, tafsiran-tafsiran kitab, agar tahu latar belakang firman, agar tahu latar belakang penulis. Itu disebut harus memiliki pengetahuan dan rajin belajar. Ya, saudaraku. Yang ke-9, saudaraku, yang ke-9, pemimpin adalah komunikator. Jadi pemimpin adalah komunikator bagi jemaat. Dia berkomunikasi dengan baik, memiliki sikap respon yang baik kepada jemaat, kepada orang-orang di sekelilingnya, kepada siapapun. Itu disebut komunikator yang baik. Yang ke-10, saudaraku, yang ke-10, prinsip yang ke-10 adalah pemimpin harus siap menghadapi tantangan dan konflik yang terjadi. Jadi pemimpin harus siap, memiliki mental seorang pemimpin yang siap menghadapi tantangan dan rintangan yang ada, konflik yang ada, permasalahan yang ada di lingkup gereja, dan pemimpin harus siap memberikan solusi yang terbaik. Itu 10 prinsip kepemimpinan agar mencapai gereja yang berhasil dan bertumbuh. Nah, saudaraku sekalian, dasar kita firman malam ini adalah kita lihat di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. Ya, pasal 4 ayat yang ke-12 saya akan bacakan buat saudaraku sekalian. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau mudah. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi saudaraku, seorang pemimpin harus memiliki teladan dalam perkataan, harus memiliki teladan dalam kasih, harus memiliki teladan dalam kesetiaan, harus memiliki teladan dalam kesucian hidup, dan harus memiliki teladan dalam tingkah laku hidupnya. Ya, harus memiliki teladan dalam tingkah laku hidupnya. Jadi saudaraku sekalian, seorang pemimpin harus memiliki itu dan harus menjadi teladan. Sekali lagi saya bilang saudaraku, jangan mengajukan diri untuk menjadi pemimpin. Ya, jangan mengajukan diri untuk menjadi pemimpin. Biarkanlah Tuhan yang memanggil dan menetapkan kita. Biarkanlah Tuhan yang memanggil dan menetapkan kita untuk menjadi pemimpin. Bukan karena kita memiliki hubungan dengan pemimpin sebelumnya, tapi kita memastikan diri kita bahwa kita menjadi pemimpin karena dipanggil dan ditetapkan oleh Tuhan. Jadi kalau dipanggil dan ditetapkan oleh Tuhan, saudaraku sekalian, pasti kita akan sukses dalam memimpin jemaat. Pasti kita akan sukses memimpin komunitas. Pasti kita akan sukses memimpin perusahaan. Kalau Tuhan yang memanggil, kalau Tuhan yang menetapkan. Nah, saudaraku sekalian, yakin dulu, percaya dulu kalau kita menjadi pemimpin karena Tuhan yang memanggil. Dan harus memastikan kita harus menjadi teladan seperti dalam ayat tadi yang kita baca, harus menjadi teladan dalam tingkah laku, menjadi teladan dalam perkataan, menjadi teladan dalam kasih, menjadi teladan dalam kesetiaan, dan menjadi teladan dalam kesucian hidupmu. Itu sangat penting. Jadi untuk mencapai gereja yang berhasil, gereja yang bertumbuh, harus memiliki pemimpin yang seperti yang saya bacakan tadi. Dia harus menjadi teladan yang terbaik. Nah, saudaraku, demikian renungan pada malam ini. Saya kira firman ini, renungan ini, dan prinsip menjadi pemimpin menjadi berkat bagi kita semua. Salam, salam kemenangan.